Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, hafizani wa hafizakumullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ini Allah memberikan keberkahan baik dalam ilmu dan juga amal. Adapun yang kita akan bahas insyaallah berkaitan dengan as-shalah. Maka salat ini sangat penting kedudukannya di dalam Islam. Akan disebutkan dalam sebuah hadis yang kita ketahui bersama, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab, yang akan diaudit, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yaitu salat. Dan termasuk di dalamnya yang akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala ilmu berkaitan dengan salat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab sebuah amalan, maka Allah akan menghisab juga ilmunya. Karena amalan itu tidak akan terjadi, amalan itu tidak akan sempurna, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Ketika sholat kita itu sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh asy-syari, pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan rukun-rukun yang Allah tentukan dan juga Rasulullah SAW tentukan, dan juga sesuai dengan salatnya Nabi kita Muhammad SAW, maka salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu akan menjadi sesuatu yang bernilai besar nanti pada hari kiamat. Maka kita harapkan tersebut, ya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya supaya mereka salat mengikuti cara aku salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi para sahabat itu belajar dari Nabi SAW, melihat aja Nabi lagi salat seperti apa. Jadi diikutin. Gitu. Jadi kalau misalnya Nabi SAW takbirnya seperti ini, maka mereka ikutin. Nabi SAW ruku'nya seperti apa, mereka ikuti. Kalau misalnya Nabi SAW itu sujudnya seperti apa, maka mereka ikuti. Gampang sekali. Makanya praktek sholat mereka adalah ketika mereka sholat, lihat sholat Nabi. Ya. Maka ketika Nabi sholat, pasti para sahabat itu melihat bagaimana sholat Nabi SAW. Dan ini namanya bukan taklid. Kalau kita ya melihat orang sholat lalu kita ikuti, namanya taklid. Tapi kepada Nabi kita Muhammad SAW ini namanya ittiba. Ya, ittiba. Walaupun sama juga sebenarnya. Ya, ittiba itu taklid dan juga taklid itu ittiba secara bahasa. Tapi ini kita harapkan. Dan insyaallah kita akan mengetahuinya di pembahasan Manhajus Salikin yang kita akan baca insyaallah. Kemarin juga kita sudah membahas berkaitan dengan haid, ya. Ini haid penting. Kenapa penting bagi kita mengetahui darah haid? Di situ ahkamul haid. Karena kita sebagai suami, kita bertanggung jawab atas istri kita, kita bertanggung jawab atas putri kita. Maka ketika mereka tidak mengetahui berkaitan dengan hukum-hukum haid, maka kita berdosa. Kita harus ajarkan. Kalau tidak kita ajarkan, kita arahkan sampai mereka mengetahui apa yang diwajibkan dalam hal tersebut. Kemarin tadi diketahui bahwasannya Nabi SAW itu memerintahkan para wanita atau memerintahkan wanita ketika haid apa? Atau ketika darah istihadhah itu keluar, darah penyakit itu keluar, menyelesaikan salat, ya. Jadi darah istihadhah itu tidak menghalangi seorang wanita dari salat. Habis itu bagaimana caranya mengetahui darah itu istihadhah? Keumuman kebiasaannya, adatnya. Kalau nggak punya adat gimana? Ya, dia nggak punya adat, tamyiz dulu. Apa itu tamyiz? Dibedakan. Ini kira-kira darah haid atau darah
istihadhah, dari warnanya, dari baunya dan sebagainya. Kalau tidak bisa ditamyiz, diapakan? Kembali kepada adat atau kebiasaan para wanita secara garis besar, secara umum, yaitu 6 atau 7 hari. Maka kembali ke situ, kalau misalnya ternyata masih keluar darah, maka itu darah istihadhah. Nah, kemarin juga alhamdulillah telah kita bahas berkaitan dengan syurutus shalah, dan termasuk di dalam syurutus shalah yaitu dukhulul waqti, masuknya waktu. Ya, masuknya waktu, ya ini harus ya di dalam salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Waktu salat zuhur itu apa? Ketika apa? Matahari udah bayangan udah sejajar Setengah badan. Ya, idza zalatis syams, ketika zawal tergelincir matahari. Dan bayangan itu kalau kita lihat, kita berdiri di atas di bawah matahari tersebut, maka bayangan kita itu sejajar. Kalau waktu salat asar sebelum menguning. Kalau waktu salat maghrib sebelum hilang asyafaq. Itu asyafaq itu cahaya merah. Dan waktu salat isya setengah malam. Mungkin yang kemarin belum hadir, bahwasannya waktu isya dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bukan sampai waktu subuh, tapi sampai waktu setengah malam. Ketika sudah habis waktu setengah malam, maka sudah habis waktu isyanya. Maka sepertiga malam terakhir itu tidak termasuk waktu isya. Yang termasuk di dalamnya adalah sholat qiyamul lail. Adapun sholat isya itu sampai setengah malam saja. Kalau misalnya ketiduran, itu namanya waktu doruri, waktu yang terpaksa gitu ya. Jadi kalau misalnya ketiduran capek banget, bisa lewat setengah malam, maka tidak mengapa sholat di sepertiga malam terakhir tersebut. Tapi menundanya sampai akhir malam itu tidak diperbolehkan. Karena waktu isya itu sampai setengah malam. Ada dalilnya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya insya Allah yang kita akan bahas, wala yahillu ta'khiruha au ta'khiru ba'diha an waqtiha li uzrin au ghairih. Ya, kemarin sudah dibahas bahwasannya barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Akan tapi apakah boleh, apakah halal kita mengakhirkan salat? Kan kemarin telah dijelaskan bahwasannya ketika sebentar lagi azan asar, kita salat zuhur, kita dapat 1 rakaat, kita dapat salat. Ya, kita dapat 1 rakaat, kita dapat salat. Artinya boleh enggak kita akhirkan seperti itu? Karena kita kan dapat rakaatnya, kita dapat salatnya. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman supaya tidak terjadi iltibas. Iltibas itu sesuatu yang menutupi gitu. Sesuatu yang syubhat, takutnya orang ketika membaca ini itu memandang bahwasannya boleh diakhirkan. Sampai pun mendekati waktu azan itu boleh diakhirkan dan dia mendapatkan salatnya ketika mendapatkan 1 rakaatnya. Boleh dibaca, Mas? Ya. Tidak boleh mengakhirkan keseluruhan sholat wajib atau mengakhirkan sebagiannya dari waktu tanpa uzur maupun yang lainnya. Ya, jadi mengakhirkan sholat wajib atau sholat 5 waktu itu hukumnya tidak halal. Artinya haram. Iya. Karena uzur pun atau karena selainnya nggak boleh. Ya, kita punya uzur misalnya kerjaan. Kita punya uzur misalnya penyakit ya, itu nggak boleh diakhirkan. Ya kecuali uzur 1, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengakhirkan sholat itu tidak diperbolehkan apapun uzurnya. Ya, kita punya kesibukan kah? Kita punya perdagangan, kita punya hal-hal yang lainnya, nggak boleh sampai diakhirkan sholat tersebut. Ya. Kecuali memang kita benar-benar lupa gitu. Ya. Kita adalah orang yang biasa sholat tepat waktu dan di awal waktu. Kita qadarullah lupa, benar-benar lupa gitu ya. Karena kan ya pikiran kita lagi fokus terhadap sesuatu. Gitu.
nanti insya Allah sebentar lagi sholat, lupa gitu. Sampai akhir itu boleh, nggak apa-apa. Manusia itu akan dimaafkan darinya lupa. Habis itu sesuatu yang tidak disengaja dan sesuatu yang dipaksa itu akan dimaafkan dalam syariat. Yang kedua, mungkin dia tertidur. Dia tertidur sebelum waktu zuhur, lalu ketika bangun ternyata mendekati waktu asar. Maka dia sholat pada waktu tersebut dan tidak boleh diakhirkan sampai selesai masuk waktu sholat asar. Ya. Maka nggak boleh kalau misalnya kita punya uzur itu diakhirkan. Sekarang kaum muslimin mereka nggak punya uzur sebenarnya, lalu akhirkan. Dosa seperti itu ya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang-orang munafik idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk salat maka berdiri dengan malas. Salah satu sifat mereka yang disebutkan oleh Nabi SAW selain malas apa? Mereka itu kalau salat asar, mereka ketika tanduk syaitan itu keluar, maksudnya di akhir-akhir gitu. Udah malas, hatinya nggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatannya dunia. Habis itu yang ketiga waktu sholatnya di akhir. Sekalinya waktu sholatnya itu berbarengan dengan kaum muslimin sholat jamaah, apa yang mereka lakukan? Tazyinus sholat, diperindah sholat mereka. Udah ini lengkap. Orang-orang munafik sifatnya seperti itu. Ya. Maka jangan sampai kita sholatnya seperti itu, diakhirkan. Ada anggota keluarga kita terbiasa untuk diakhirkan. Ini kebiasaan biasanya. Kalau orang terbiasa mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur, bahkan dengan uzur pun tidak diperbolehkan kata Syekh Abdurrahman, maka dia akan terbiasa seperti itu. Maka bisa jadi awalnya diakhirkan, nanti dia akan gampang meninggalkan sholat. Dan kita mengetahui bahwasannya meninggalkan sholat, walaupun satu sholat saja itu dosa apa? Dosa besar yang paling besar. Kan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasannya dosa ketika seorang meninggalkan sholat lebih besar dosa dibandingkan berzina. Kita takut zina? Takut. Tapi orang meninggalkan sholat tidak takut. Lebih besar dosanya dibandingkan minum khamr. Lebih besar dosanya dibandingkan durhaka kepada orang tua. Kita takut durhaka, dosa-dosanya, keberkahan yang Allah cabut. Ketika meninggalkan sholat tidak takut. Naudzubillah. Ada di antara kaum muslimin yang melakukan sholat setiap hari cuman 3. Sholat zuhur, asar, maghrib. Sholat subuh ketiduran. Sholat isya capean. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah masih 3. Tapi dosa ini kasihan. Kita nggak tahu nasibnya hari kiamat seperti apa. Umat Nabi itu semuanya sholat. Kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, pastikan sholat 5 waktu kita itu dilakukan secara sempurna. 3 sholat. Ada di antara mereka yang melakukan semaunya, kayak prasmanan. Lagi mau sholat, maka sholat. Kalau lagi nggak mau sholat, maka nggak sholat. Ada di antara mereka bahkan, mereka punya alasan. Kalau tempat kerja malas sholat gitu. Kotor, kamar mandinya takut najis. Sebenarnya alasan saja. Gitu ya. Oh, toh mereka cuci muka di situ, ada yang mandi di situ. Sedangkan sholat mereka takut. Kadang alasan seperti itu. Ada di antara mereka yang alasan jauh. Sedangkan mereka ke tempat kerja mereka lebih jauh mana? Tempat kerja gitu. Itu alasan saja. Jadi kalau seseorang yang tidak ada niat sama sekali, tidak ada keagungan di hatinya berkaitan dengan syariat ini, maka dia akan meninggalkan secara mudah gitu. Kan kalau andaikan tempat kerjanya dekat dengan masjid, dia akan mendatangi itu? Enggak akan. Pastikan. Andaikan tempat kerjanya jauh dan dia adalah orang-orang yang terbiasa melakukan sholat, dia mengetahui syariat sholat ini syariat yang agung, maka dia akan mendatanginya. Insya Allah akan mendatangi sholat tersebut. Yang selanjutnya, illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innahu yajuzu li uzrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwiha. Dibaca? Ya. 59. Kecuali jika mengakhirkannya untuk menjamahnya dengan sholat lainnya, maka ini diperbolehkan karena alasan-alasan safar, hujan, sakit atau yang lain.
Ya, jadi ini diperbolehkan selain tadi disebutkan ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ada sebuah uzur. Uzurnya apa? Ketika seseorang ingin menjamak sholatnya, maka boleh diakhirkan dan keluar dari waktu sholat. Maka dikenal jamak ini dengan jamak takhir. Ada dua jamak. Yang pertama jamak takdim. Takdim itu didahulukan. Seperti misalnya kita gabungkan waktu maghrib dan waktu isya. Maka jamak takdim melakukan waktu isya di waktu apa? Maghrib. Jamak takhir itu melakukan waktu maghrib di waktu isya. Itu boleh diakhirkan? Boleh. Selama jamaknya itu punya uzur. Ya. Maka uzur mengakhirkan waktu sholat atau mengerjakan waktu sholat tidak pada waktunya itu adalah jamak. Jamak ini tidak diperbolehkan kecuali dengan uzur. Nah, uzurnya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman safar. Ya, safar itu boleh kita untuk menjamak sholat. Yang kedua adalah mator, hujan deras gitu ya. Hujan deras. Di situ kita kondisinya lagi di masjid. Hujannya biasanya kalau di Arab itu lama. Itu tidak seperti di Indonesia. Juga disebutkan oleh para ulama gitu ya, kalau zaman dulu tuh hujan ya pasti mereka akan basah, nggak ada payung. Terus yang kedua, itu jalanan becek luar biasa, tanah pada pasir, mereka akan kesulitan di situ, maka boleh menjamak salatnya. Adapun sekarang alhamdulillah ada jas hujan, ada payung, kita jalannya beraspal, insyaallah tidak perlu untuk menjamaknya. Habis itu yang selanjutnya adalah sakit. Sakit itu boleh menjamak sholat. Misalnya ada seorang terkena penyakit, ini disebutkan oleh Syekh Abdus Salam. Ya, bahwasannya ketika seseorang dia punya penyakitnya parah, gitu. Dan terbiasa misalnya ketika minum obat dia tertidur. Ada kan obat yang buat tidur ya. Maka dia tidak bisa mengerjakan sholat kecuali dia harus lewati waktu-waktu sholat tersebut. Ya. Ketika dia minum obat pada waktu pagi, dia akan tertidur sampai waktu asar misalnya. Dia nggak kuat lagi, udah. Pokoknya kalau misalnya bangun pun dia nggak sadar, gitu. Kayak gimana? Karena efek obat tersebut. Maka dia boleh menjamak sholatnya. Dia boleh melakukan waktu sholat zuhur di waktu sholat asar, gitu. Karena sebab penyakit. Atau penyakit-penyakit yang kita dapati misalnya, ya kita bukan orang yang terkena penyakit kronis, tapi terkadang kita terserang penyakit. Qadarullah kita masuk rumah sakit gitu. Boleh menjamak sholat? Boleh ketika dibutuhkan. Misalnya ada tindakan operasi atau benar-benar kita tidak bisa melakukan sholat sama sekali, maka boleh kita jamak. Ya. Au nahwiha atau yang semisalnya dari uzur-uzur menjamak sholat. Tadi bisa menyebutkan salah satu uzur dalam menjamak sholat. Jadi karena uzur tersebut kita boleh menjamak sholat. Apa, Mas? Nah, Mas Okta, gimana kira-kira uzurnya apa? Contohnya? Selain di sini, au nahwiha, selainnya. Lupa namanya kodok, Mas. Di kodok waktu tersebut. Nah. Dalam keadaan takut. Ya, khauf. Perang. Ya, perang itu jihad ya, dia boleh diakhirkan memang. Badan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdus Salam dalam mazhab Hambali, itu dibolehkan menjamak sholat ketika ada seorang wanita yang menyusui. Dan zaman dulu itu nggak ada pampers. Ya, maka kalau misalnya seorang wanita yang punya bayi, biasanya pakaian itu terkena najis. Maka sulit baginya untuk sholat sesuai dengan waktunya. Maka boleh bagi dirinya itu untuk menjamak sholatnya karena sebab pakaiannya yang terkena najis. Itu boleh. Wanita menyusui, kalau misalnya dia sulit ya untuk melaksanakan sholat dan pakaiannya bersih gitu ya, sempurna, tidak ada najisnya, maka dia boleh untuk menjamak sholatnya. Salah satunya seperti itu. Dan juga uzur-uzur yang lainnya. Nah, selanjutnya wal afdalu taqdimus shalah fi awwali waqtiha illa. Boleh baca, Bang?
Yang lebih utama adalah menyegerakan sholat di awal waktunya, kecuali illa A. Isya jika tidak memberatkan. B. Zuhur ketika cuaca sangat panas. Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, jika siang sangat panas, maka akhirkanlah sholat hingga dingin, karena panasnya cuaca itu dari panasnya jahanam. Jadi yang paling terbaik yang paling afdal itu adalah mendahulukan waktu sholat di awal waktunya. Ketika seseorang itu sholat subuh, maka di awal waktunya. Ketika azan, dia sholat di awal waktunya. Ketika sholat zuhur, itu di awal waktunya. Ketika waktu asar, itu di awal waktunya. Ketika waktu maghrib, di awal waktunya. Ketika waktu isya, ini dikecualikan nanti, waktu isya. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW itu menjawab pertanyaan dari Muadz atau Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu amalin afdal atau ayu amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang paling dicintai oleh Allah. Maka yang pertama Nabi SAW berkata apa? As-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Ala waktiha itu di waktunya, maksudnya ala awali waktiha. Di awal waktunya. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Salat di awal waktunya. Ini menandakan seorang hamba itu ketika mendengar azan tersebut menyambut azan. Ini menandakan bahwasannya seorang hamba tersebut terbiasa menyegerakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasannya seorang hamba itu mengetahui dengan benar bahwasannya syariat salat itu harus didahulukan dibandingkan yang lainnya. Ketahuilah, ketika ada seseorang yang mendengar azan lalu diabaikan, dia melaksanakan salat, iya, tapi di akhir waktunya, lihat syariat-syariat yang lainnya, pasti dia akan tinggalkan, lalai. Karena barometer keislaman seseorang adalah salat. Ketika dia terbiasa meninggalkan sholat, dia terbiasa mengakhirkan waktu sholat, lihat, pasti dia tidak pernah menuntut ilmu. Lihat bagaimana interaksinya dengan keluarganya. Lihat bagaimana syariat-syariat yang lainnya. Ketahuilah bahwasannya pasti syariat-syariat yang lainnya akan ia lalaikan. Karena tidak ada seorang sahabat Nabi SAW yang tidak melakukan sholat kecuali pada awal waktunya. Bukan mereka terbiasa sholat secara berjamaah gitu. Ada uzur-uzur yang meninggalkan sholat jamaah, Tapi pada asalnya seseorang itu seharusnya bagi laki-laki itu sholat jamaah. Kalau sholat jamaah manfaatnya apa? Pertama, masjid ini akan termakmurkan. Habis itu yang kedua apa? Sholat di awal waktu atau tidak? Nggak mungkin azannya di akhir waktu. Lalai ini yang azan Di awal waktu ya Pak. Yang pasti. Yang ketiga apa? Ukhuwah. Terbentuk di situ. Kita kenal satu dengan yang lain. Apalagi manfaatnya? Pahala yang lebih besar gitu ya. Ketika kita melangkah satu langkahnya dihapus dosa, satu langkahnya dinaikkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah gitu, dari tempat wudu ke tempat sholat kita seperti itu, dapatnya enggak, beda lagi gitu ya. Subhanallah. Bahkan ketika kita duduk gitu, kita menunggu waktu sholat itu didoakan rahmat oleh para malaikat. Kalau di rumah, syaitan gitu, jangan nanti aja. Coba bayangkan sholat gitu ya, di rumah ya, TV nyala, sholat, anak-anak di depan lari-lari ya, sholat sekelilingnya apa? Berantakan. Khusyuk atau enggak? Oh, kalau khusyuk tingkat luar biasa khusyuk. Ya, luar biasa. Maka boleh ya seseorang itu mengakhirkan waktu sholat, dan ini lebih baik baginya
pada dua keadaan. Keadaan yang pertama apa? Waktu Isya ketika tidak menyulitkan. Kalau menyulitkan maka tidak boleh mengakhirkannya. Contohnya misalnya dia lapang waktunya. Habis itu dia bisa melaksanakan waktu Isya itu di akhir waktunya, maka dia laksanakan secara berjamaah. Kalau ternyata kaum muslimin sekarang itu sholat jamaah pada waktu Isya dan di awal waktu dia harus melaksanakan sholat di awal waktunya. Tapi ketika dia sedang safar misalnya, sedang bersama teman-temannya, habis itu dia ingin melaksanakan sholat Isya di akhir waktunya, itu tidak mengapa. Dan itu lebih afdal seperti itu. Habis itu yang kedua adalah waktu sholat zuhur ketika panasnya itu benar-benar panas. Kalau misalnya benar-benar panas seperti di Indonesia tidak seperti itu, ya. Tapi kalau di negeri Arab, ya, di negeri Arab itu benar-benar panas, ya. Jadi ketika musim saif, musim panas, itu benar-benar luar biasa panasnya. Kan di musim haji itu terbiasa kalau orang berhaji itu diguyur gitu. Ada yang guyur biasanya. Itu benar-benar panas luar biasa. Karena di musim haji itu pasti ada yang meninggal, ya. Karena cuacanya itu benar-benar panas. Kalau fisiknya tidak benar-benar fit, dalam keadaan dia harus mengeluarkan stamina yang begitu besar, itu pasti ada yang meninggal di jalan, meninggal karena karena desak-desakan, karena cuaca, itu pasti ada gitu. Jadi waktu zuhur ketika panas itu benar-benar panas, ya. Ya, kalau misalnya di sini terjadi, karena Nabi SAW bersabda, "Idza ishtadda al-hur fa'abridu anis shalah." Jika panas itu benar-benar kuat, maka dinginkanlah terlebih dahulu dan salatnya nanti diakhirkan gitu. Fa inna syiddatal har min fai jahannam. Karena sesungguhnya panasnya ya cuaca itu dari apa di situ? Fai itu dari panasnya jahannam, ya, dari panasnya jahannam. Oke, jadi panasnya cahaya matahari atau panasnya dunia itu bagian juga dari panasnya jahannam. Banding berapa panasnya dunia dengan panasnya akhirat? Nabi SAW pernah membandingkan hal tersebut. Ya, diceritakan itu kepada para sahabatnya. Maka kata Nabi SAW, satu bagian, ya, dari 70 bagian. Maka satu bagian itu adalah panasnya api ketika di dunia yang paling panas. Jadi kalau misalnya ada api yang paling panas itu warnanya apa biasanya? Biru. Itu satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Maka 70 bagian nanti tersisa atau 69 bagian yang tersisa itu adalah panasnya neraka jahannam. Na'udzubillah, subhanallah. Ya, kalau kita udah merasa panas banget ya, setiap siang gitu ya, itu belum api sebenarnya, itu baru matahari. Kalau kita terkena api, kita gosong gitu ya, kita panas, kita dekat-dekat kompor, bagaimana nanti ketika masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya, waman fatathu salatun wajib alaihi qada'uha fawran murattaban. Apa, Mas? Barang siapa yang tertinggal dari sholat, wajib baginya mengqadha segera secara. Fa in nasiyat tartiba au jahlah au khafa fautas salah saqata tartib bainaha wa bainal hadirah. Ya, ini baca lagi, Mas. Jika dia lupa-lupanya, tidak tahu atau khawatir dalam sholat, maka duduk seharusnya mengurutkan antara sholat yang tertinggal dengan sholat yang tidak berada pada waktunya. Iya, boleh dijelaskan yang poin 61 dan 62, Mas dan Abang, gimana, kawan? Jika ia tertinggal dari sholat, maka wajib mengqadha'nya. Lupa ya. Bukan melupakan ya, melupakan beda lagi. Kenapa? Pada salatnya. Ya. Jadi barang siapa yang tertinggal fatat hussolah,
Jadi bahasanya kalau di dalam hadis-hadis atau bahasanya dalam kitab ulama bukan tarikus shalah tapi fatatkus shalah. Beda ya. Wa man tarakas shalah, barang siapa yang meninggalkan salat itu sengaja. Dia benar-benar melakukan amalan itu, ditinggalkan sama sekali. Kalau wa man fatatkus shalah, barang siapa yang salat terluput darinya, gitu. Barang siapa yang salat terluput darinya. Artinya dia lakukan atau tidak? Dia tidak melakukan apa-apa. Qadarullah, sebagai manusia dia lupa ataupun dia tertidur tanpa kesengajaan di dalam dirinya. Maka wajib bagi dirinya, bukan lupa gitu ya. Ya udah lewat gitu. Kan salah satu syarat sholat adalah masuk waktu. Ini udah waktu yang lain. Gitu. Ya udah enggak dikerjakan sama sekali. Maka wajib bagi dirinya fauran itu harus segera. Maka ketika itu nggak boleh dia tunda, ya. Fauran murattaban atau murattiban. Jadi ia qadha dalam keadaan pertama bersegera, dia berwudu, yang kedua secara tartib. Ketika dia melaksanakan, ya, waktu itu adalah waktu sholat asar, dia tertinggal dari waktu sholat zuhur, maka dia lakukan sholat zuhur dulu, lalu sholat asar. Sholat zuhur dulu waktu sholat asar, ya. Kecuali, ya, fa'in nasya, ketika dia lupa tartib, dia lupa qadarullah, dia lakukan sholat asar dulu. Habis itu selanjutnya adalah sholat zuhur. Atau dia nggak tahu, dia nggak pernah belajar berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana dengan sholat yang diqada sebelumnya? Atau dia takut tertinggalnya sholat, ya, maksudnya sholat jamaah, ya, misalnya gini, di rumah dia nggak sholat maghrib, gitu, karena uzur, ya, lupa ataupun dia tertidur. Ketika dia bangun itu sudah masuk waktu isya. Dan itu qomat, gitu ya. Apa yang dilakukan ketika itu? Dia boleh mengejar sholat jamaah, dia sholat isya terlebih dahulu, lalu setelahnya sholat maghrib. Itu boleh. Karena dia takut ketinggalan sholat berjamaah. Saqata tartib bainaha wa bainal hadir. Maka tartib itu akan hilang, ya. Akan diberikan uzur, gitu ya. Akan jatuh. Saqata itu jatuh sebenarnya. Maksudnya jatuh di sini adalah tidak diwajibkan bagi dirinya di antara salatnya dan juga salat yang sekarang ia lakukan. Ya, maka tidak mengapa tanpa tartib, Pada asalnya diwajibkan atau tidak tartib? Wajib. Ketika ada uzur-uzur seperti lupa atau seperti tidak tahu atau khawatir kalau misalnya ia tertinggal sholat berjamaah, maka tidak mengapa dia tidak melakukannya secara tertib. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Ketika seseorang sengaja meninggalkan sholat dulu ketika dia muda, lalu ketika dia sudah sadar, gitu, bertobat kepada Allah, wajib qada atau tidak? Tidak. Kalau wajib dulu tidak SMA kadang-kadang dia sholat kayak banyak tapi banyak orang ganti Quran nggak ganti jadi vidya. Gitu. Orang meninggal itu sama bagi uang goceng yang nyolatin. Gimana Mas? Wajib qada atau tidak? Semampunya, jadi wajib juga semampunya. Gimana Mas? Diqada nggak waktu salatnya Mas? Wajib. Iya. Gimana Mas? Nggak wajib. Jumhur ulama, jumhur fuqaha maksudnya dari para imam madhab mengatakan wajib qada. Salat yang tertinggal baik disengaja ataupun tidak, gitu, maka wajib qada. Salah satu dalil mereka berdalil ketika seorang lupa atau seorang tertidur wajib qada, bagaimana seorang yang sengaja meninggalkannya. Ini karena uzur syar'i, ya, karena emang dia manusia dan dia punya tabiat kekurangan di dalamnya, ghaflah, kelalaian, maka wajib dia qada. Ya, tidak boleh dia tinggalkan sama sekali. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sengaja meninggalkan sholat dalam waktu yang banyak, lalu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang pertama dalil mereka.
Habis itu yang kedua, ya dalil mereka adalah bahwasannya salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti puasa, ya, tidak seperti puasa. Kalau puasa itu ada uzurnya, maka salat tidak ada uzurnya, ya. Ketika wanita itu, ya wanita, maka dia tidak mengqadha salatnya karena uzur. Adapun laki-laki tidak ada uzur sama sekali. Salat itu dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Dalam keadaan duduk, maka dia berbaring, ya. Dalam keadaan tidur berbaring, maka dia wajib salat. Dalam keadaan seperti itu aja wajib salat. Sedangkan puasa kalau misalnya sakit dia apa? Berbuka boleh diqadha. Maka dia harus mengqadha salatnya ketika dia sengaja meninggalkannya. Pendapat yang kedua bahwasannya tidak wajib qadha. Tapi mereka mengatakan apa? Barang siapa yang meninggalkan satu salat maka telah kafir. Nggak wajib qadha karena nggak muslim. Oh, yang mana nih? Gak wajib tapi gak kafir gitu. Dalil yang mengatakan salat meninggalkan salat itu kafir dalil jelas menurut Muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Itu dalilnya jelas, dalilnya riwayat Muslim. Umar bin Khattab ketika di akhir hayatnya mengingatkan seseorang, fa innahu la haddu fil islami liman taraka shalah. Sungguhnya tidak ada bagian sama sekali di dalam Islam barang siapa yang meninggalkan salat. Enggak ada bagian sama sekali, enggak ada bagian di akhirat. Maka enggak wajib bagi mereka. Kalau cek fatwa-fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, habis itu Syekh bin Baz, wajib qadha? Tidak wajib qadha. Tapi mereka mengatakan wajib bertaubat dan masuk Islam. Gitu kan. Sekarang keluarga kita siapa yang enggak yang muslim kalau misalnya seperti ini? Wajib meninggalkan salat, gitu ya. Jadi gini, kalau kita meninggalkan salat, ya, kalau kata Syekh Ibnu Taimiyah, gitu. Ibnu Taimiyah kalau nggak salah berpendapat juga kafir, gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dia memperbanyak salat sunnah. Karena salat sunnah ini akan menutup yang wajibnya. Makanya lebih aman di antara pendapat para ulama. Ini pendapat yang sudah masyhur pada zaman dulu, ya. Maka tetap mengqadha salatnya semampunya dan seingatnya, gitu. Ketika dia terbiasa melaksanakan meninggalkan waktu salat subuh misalnya, ya kira-kira saja, gitu. Maka dia setiap selesai salat subuhnya dia lakukan di rumah sekali atau dua kali, insya Allah tidak mengapa. Nah, andaikan dia mengganti pada waktu salat sunnahnya, misalnya salat sunnah, ya, kita melakukan salat qada tersebut itu tidak juga mengapa, dan itu lebih afdal karena itu kita mengqadha salat wajib kita itu lebih afdal dibandingkan melakukan salat sunnah, gitu. Ya, seperti itu. Karena cek berapa fatwanya, anak ulang-ulang, gitu ya. Nah, cek yang lain seperti itu pendapat, ya. Jumhur fuqaha berpendapat harus diqadha salatnya. Allahu bisawab. Berarti besar saya ini bukan pamer dosa. Dulu namanya SMA kita lalai. Kalau SMP kita nyantren, ya kan, sholatnya berjamaah. Saya sering sholat zuhur, sholat asar. Berarti setelah sholat zuhur lagi. Itu aja, saya bisa sholat zuhur lagi. Sholat zuhur lagi. Atau ya kalau misalnya nggak mau khawatir, ini kok sholat zuhur mulu, gitu ya. Ya udah sholat zuhur di rumah ketika ada waktu kosong di rumah. Jadi tidak ditekan harus selesai pada waktu tersebut atau pada waktu berikutnya. Ketika dia menemukan sa'ah, keluangan, kelapangan, maka dia qadha salat pada waktu. Ya, insya Allah yang itu tidak aneh sebenarnya kalau dia tahu ilmunya. Gitu. Qadha salat itu disyariatkan ketika meninggalkan salat semampunya. Lalu jumlahnya seperti apa? Kalau dia yakin, gitu ya, kayaknya udah cukup nih. Kalau
Iya. Dia sudah bertobat, yang lalu itu hilang. Nah, akan datang wilayah. Iya, memang itu, tapi selain sholat, paman. Selain sholat. Seperti seorang berpuasa, dia udah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak puasa gitu, wajib diqada atau tidak? Ya enggak. Ini bisa, ya kan dia nggak puasa tuh selama bertahun-tahun. Gitu ya. Habis itu dia bertobat kepada Allah. Ini puasa sebelumnya gimana? Sekarang orang yang melaksanakan puasa secara sempurna, dia ada uzur, dia qada. Lalu orang meninggalkan sholat dengan bertobat, dia sudah cukup gitu. Enakan yang mana kira-kira secara beban? Ya enakan yang bertobat. Bertobat gitu. Bagaimana mengkodoknya? Ya, paman, jadi seperti itu ya paman ya. Kalau paman berkeyakinan bahwasannya ini ada pendapat ulama, ya, seperti pendapat ulama-ulama Saudi dan sebagian para ulama mazhab Hambali atau mayoritas mazhab Hambali berkeyakinan ketika seseorang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maka tidak wajib bagi paman untuk mengqadha sholatnya. Dengan paman sholat, dengan paman melakukan syariat Islam secara sempurna, itu sudah menandakan bahwasannya itu Islam kembali. Maka tidak perlu mengqadha sholatnya. Tapi ketika mengatakan bahwasannya sholat itu tidak kafir, dosa besar, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Gitu. Tapi untuk sikap hati-hati nggak apa-apa juga untuk kita kerjain. Ini kan pilihan hati-hati, kita kerjain aja. Juhur juga tahun ini gue mau kerjain. Paling nggak besok kalau ketemu sama Allah kan ada upaya pertobatan kita. Ini sekarang kan kita ngerjain kodenya, ya kan? Itu kan untuk menempel sholat yang berusaha. Ya udah, nggak apa-apa. Ya kalau kamu tentang itu nggak apa-apa. Oh, ada pendapat seperti itu. Iya. Karena itu untuk dia menambal sholat-sholat yang kurang. Sebenarnya yang kurang yang kurang itu maksudnya adalah ketika sholat fardu dia tidak khusyuk. Ketika sholat fardu dia tinggalkan misalnya sunnahnya atau wajibnya dia tidak sempurna. Ya, sholat kita itu pasti ada kekurangan, akan ditambal dengan itu. Ketika kita melaksanakan sholat mungkin mendekati akhirnya, ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Adapun meninggalkannya itu wajib alaihi qadha'uha, maka wajib baginya diqadha. Allah alam bagaimana pendapat Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Karena yang anak tangkap di sini adalah ketika dia terluput dari sholat karena sebab lupa ataupun karena sebab tertidur, lalu dia qadha secara cepat gitu ya, bersegera dan secara tertib. Adapun sholat-sholat sebelumnya yang terluput, Allah alam pendapat beliau seperti apa, nanti anak cek insyaallah. Ya. Kodoknya itu di waktu sholat itu apa? Nilai waktu. Nilai waktu boleh, Paman. Kan nilai waktu ada waktunya nggak boleh sholat, pokoknya habis asar boleh sholat, habis subuh nggak boleh sholat. Itu kalau ada sebab boleh, Paman. Kalau ada sebab boleh. Ya. Kalau sholat sunnah mutlak itu tidak boleh. Ya. Kalau sunnah mutlak itu di waktu ini bolehkan untuk sholat. Ya. Adapun sholat-sholat yang ada sebab seperti sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat yang lainnya itu boleh di waktu-waktu terlarang. Insyaallah. Allah alam bisawab. Anda juga ya kita tahu ya masa muda kita seperti apa. Tapi kalau kita bisa menambal waktu sholat-sholat tersebut, dan ini masyhur sejak zaman dulu pendapat para fuqaha, para ahli fikih. Tapi kalau ingin melihat langsung bagaimana pendapat Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, insyaallah nanti Anda sertakan. Akan kirimkan di grup insyaallah. Ya. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Ya. Misalnya kita safar nih, kaitannya dengan sholat tadi ya, kita safar naik kendaraan umum. Ya. Nah, naik kendaraan umum
dari misalnya dari Cibinong, saya kan tinggal di Cibinong. Naik kendaraan umum, dia itu habis kendaraannya itu jalannya habis maghrib, jadi saya bisa sholat maghrib dulu. Bisa sholat maghrib dulu. Kita boleh jalan kalau keluar dari Cibinong kan Ustaz ya. Nah, tapi kendaraan itu taruhlah naik bis. Bisnya itu rutin gini, dia itu pada waktu tengah malam berhenti untuk istirahat, tapi sekitar jam 12 malam makan sama istirahat sebentar kan. Nah, itu lebih utama mana saya itu sholat isanya pas waktu berhenti kan dikasih kesempatan untuk sholat segala macam, makan sholat gitu. Tapi jam 12 malam atau saya sholat isanya di bis tadi gitu. Jadi kalau sholat di bis kan gerak